Oke, sekali lagi yang ucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 9 di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat bergabung di kelas online-nya KBS Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mata pelajaran bahasa Inggris bersama saya, Uncle Widi. Hari ini kita akan bahas materi text report yang mungkin sedang dipelajari di sekolah-sekolah, dan ada banyak text report yang mungkin diajarkan di sekolah-sekolah dengan berbagai temanya. Bisa tentang hewan, bisa pula tentang bencana alam, bisa pula tentang gejala alam, bisa tentang gejala sosial, upacara adat, dan sebagainya. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita bicarakan adalah text report yang temanya animals. Tentu saja kita perlu untuk mempelajari sejumlah kosakata yang terkait dengan animals, baik itu anggota tubuhnya maupun juga nanti perilaku dari hewan-hewan tersebut. Baik, kita tunggu dulu ya kehadiran teman-teman untuk bergabung bersama kita sambil Uncle menyiapkan materinya. Baik, Uncle cek di grup. Di daftar peserta sudah lumayan banget yang hadir pada hari ini, baik dari siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, Bimbel Cendekia, Bimbel Osin, juga dari ABW. Selamat datang ya semuanya, selamat bergabung di kelas online yang biasanya akan diselenggarakan secara rutin, apalagi menjelang nanti ujian. Jadi kegiatan ini memberikan kesempatan yang lebih banyak buat adik-adik sekalian untuk belajar yang di rumah melalui moda daring adik-adik sekalian. Oke, sudah adik-adik baca untuk materinya? Udah ya, saya lanjutkan ya, Nak. Baik. Beberapa kata dulu. Emperor penguins live in Antarctica. Kata live ini punya sinonim inhabit, berhabitat. Kadang-kadang diganti dengan inhabit. Di Antartika itu benua selatan. It is a continent. Adik-adik, kata kontinen ini artinya benua yang covered with ice at the South Pole, yang tertutupi oleh es di kutub selatan. The temperature can be as low as minus 60 degrees Celsius, and the wind can blow up to 200 km per hour in the winter. Jadi kebayang ya, kayaknya udah badai deh di sana itu. Uncle lanjutkan. They weigh between 50 and 100 pounds and can be up to 1.15 meter tall. Weigh ini artinya adik-adik berbobot. Berarti dia membicarakan berat badannya. And can be up to 1.15 meters tall. They have a white belly. Belly itu artinya perut. Black head, back, tail, and wings. With yellow gold markings on their chest. Chest itu artinya dada. Jadi ada warna kuning keemasan di bagian dadanya and near their ears. They have thick, oily, waterproof feathers and thick layer of fat. Nah, lapisan tebal lemak yang nanti istilahnya seringkali disebut dengan kata blubber. Tugasnya apa? Fungsinya apa? To protect them, untuk melindungi mereka dari cold and water, dari udara dingin dan air. Their strong claws. Claws itu masih ingat ya adik-adik ya? Boleh dong atau dijawab melalui chat. What is close in bahasa Indonesia? Engkau cek chatnya. Boleh direspon lewat chat, Nak? Oke, kaki bercakap. Terima kasih. Terima kasih Shanika, Noval, Azahra, thank you. Selain kaki bercakar, nanti kalau seandainya itu ngomongin kepiting atau ngomongin kalajengking, itu bisa berarti capit. Help them walk on ice. They also have streamlined body and strong flipper to swim fast. Nah, flippers itu anggota tubuh yang digunakan untuk mendayung. Jadi kalau kebetulan si penguin ini berarti dia menggunakan sayapnya.
Kalau nanti penyu berarti menggunakan kaki depannya. Dan itu kita sebut flippers. Gitu. Nah, lanjutkan ya. Unlike other penguins, berbeda dengan penguins yang lain, emperor penguins breed in winter. Breed itu artinya berkembang biak. While others, kata others di sini adik-adik maksudnya adalah penguin yang lain. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di kutub selatan itu terdapat berbagai jenis penguin. Nah, dari semua penguin itu hanya emperor penguin lah yang kemudian berkembang biak di musim dingin. Dari kalimat ini ya, kesimpulannya begitu. Sementara yang lain akan di musim panas berkembang biaknya, maksudnya bertelur. After a male lays her single egg, nih dia mengatakan her single eggs. Jadi kita tahu bahwa telurnya cuma satu, tunggal. She carefully passes it to the male. Dia serahkan kepada si pejantan. He keeps it warm on top of his feet under a flap of skin to incubate the egg. Untuk mengerami telurnya. Siapa yang mengerami? Jantan. Jadi di penguin itu yang mengerami telur adalah yang jantan. Menarik ya? Baik. Kemudian disebutkan juga di sana. Then the female leaves the breeding ground. Dia tinggalkan tuh tempat dia kawin biasanya di dataran es yang luas. Dia tinggalkan untuk apa? Dia tinggalkan si telur dengan si pejantan. Sementara pejantannya nanti melakukan pengeraman atau mengerami atau istilahnya incubate, si betina kemudian melakukan mencari makan. Tuh, hunting for food at sea. When the chick hatches, ketika si anak penguin, chick itu anak penguin, hatches itu artinya menetas, the female return with a stomach full of food to feed it. Nanti beberapa bulan kemudian si betina akan kembali lagi dengan perut yang penuh dengan ikan. Baik, Angka lanjutkan nih di paragraf 4-nya. Nanti kita bahas ya. Paragraf 1 ngomongin apa, 2 ngomongin apa, 3 ngomongin apa, dan 4 ngomongin apa. Emperor penguins eat fish. Tuh. Makan ikan, squid, and small sea animals called krill. Hewan-hewan kecil yang mereka sebut krill, udang-udangan dan sebagainya. An adult usually eats 2 to 3 kilograms of food each day. Tapi sebelum breeding, si jantan akan makan lebih banyak, tidak hanya 2 sampai 3 kilogram. Untuk apa? Agar they have enough strength for incubation. Dan selama melakukan inkubasi itu kan mereka tidak cari makan si jantannya, yang nyari makan si betina, dan kembalinya tuh setelah 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Nah selama itu dia si jantan tidak makan itu, dan dapat energinya dari mana? Dia makan lebih banyak sebelum melakukan pengeraman. During the incubation period, the males cannot go hunting. Si jantan nggak bisa berburu, tuh kan? The extra fat gives them enough energy and warmth to survive the harsh Antarctic winter. Nah, tadi digambarkan tuh betapa dahsyatnya, betapa beratnya musim dingin di Antartika. Tadi disebutkan di atas dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius. Oh, bukan di bawah 60 derajat Celcius, minus 60 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 200 km per jam. Tadi kita sebutkan di atas kan ya. Jadi dari sini kita bisa membayangkan betapa ekstrimnya cuaca di sana, dan Allah menciptakan penguin agar bisa hidup di sana dengan memberikan beberapa adaptasi. Kalau tadi kalian lihat, kenapa penguin bisa bertahan di sana? Salah satunya karena dia punya lemak yang tebal yang disebut blubber. Nah, cara berpikir seperti ini, cara mengambil kesimpulan yang seperti inilah yang penting adik-adik. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Gitu. Baik, kemudian disebutkan juga di kalimat berikutnya adalah the extra fat itu tadi, yang dia sebut blubber tadi itu, memungkinkan dia melakukan pengeraman dan memberikan kehangatan pada tubuhnya. Dan dengan begitu dia keep the eggs or chick safe until the female
si betina kembali dengan makanan. Emperor penguins can also drink seawater. Emperor penguin Allah ciptakan juga dengan kemampuan untuk minum air laut. Dia bisa memisahkan antara air dengan garamnya. Tuh, karena tubuhnya bisa membuang garam. Adik-adik, sebelum kita sampai pada menjawab soal, kita akan lihat nih. Kebanyakan, sekali lagi kebanyakan, soal-soal yang sifatnya text report tentang hewan, dia akan membicarakan habitatnya, membicarakan tampilan fisiknya, membicarakan perkembangbiakannya, dan membicarakan makanannya. Tidak jauh dari itu. Sehingga kalau di kepala kita sudah punya landasan ini, maka kita akan lebih mudah lagi untuk memahami teks tentang hewan. Apalagi kalau kita sudah tahu kosakata yang dipelajari, yang akan muncul yang kaitannya dengan teks report tentang hewan. Sehingga penting buat adik-adik untuk mengetahui nama anggota tubuh hewan. Misalnya, masih bisa tebak nggak atau bisa bantu Uncle nggak? Apa bahasa Inggrisnya sisik? Boleh dong diketik di bagian chat. Uncle cek di bagian chatnya ya. So, how do you say sisik in English? Oke, betul. Ada Noval, Adam, thank you Adam, Noval, Ayuti, Erlan, kemudian ada Lucky, wah Lucky juga bergabung, selamat datang Lucky, Azara, Risang, kemudian ada Forlan, ya kita sebutkan skills, juga ada Giring, terima kasih ya Giring sudah hadir, Raditya juga mengatakan skills. Nah, how do you say in English tanduk bercabang miliknya rusa? Depannya A. Atau tunggu. Ya, wah, Lucky mengatakan antlers. Hai Rachela sudah hadir juga. Terima kasih Rachela. Juga ada Alia, Anin, Farah, Fazla. Wah, satu HP dipakai rame-rame. Terima kasih ya. Horn jawabannya. Bukan sayang, horn itu kalau hampir betul sih. Tapi kalau yang horn itu nggak bercabang. Tapi kalau bercabang namanya antlers gitu. Putra Janma. Halo Putra Janma, antlers. Antlers kata Shanika. Terima kasih ya. Baik, nah. Pengetahuan kita tentang kosakata ini sangat penting teman-teman. Ya, Alia, Anin, Farah, dan Faza mengatakan antlers. Terima kasih. Baik, pengetahuan ini sangat penting ya teman-teman. Jadi, luangkan waktu kalian untuk mempelajari nama-nama bagian tubuh dari hewan. Nah, ini penting untuk memahami teks tentang hewan, teks report hewan, dan itu materinya memang. Sudah, Uncle lanjut ya. Nah, di soal bawahnya yang ditanyakan adalah what makes emperor penguin different from other penguin species in their breeding habits? Kita kan kalau dia menanyakan breeding habits, maka di kepala kita sudah nggak tuh. Kita jawabannya pasti ada di bagian ini. Paragraf 3 tentang perkembangbiakan. Breeding habits, tadi dia mengatakan unlike, tidak seperti penguin yang lain, emperor penguin berkembang biak di musim dingin, sementara penguin yang lain di musim panas. Dari itu kita bisa menjawab adik-adik. Maka jawaban untuk soal nomor 1 nanti B. Boleh sambil dicatat jawabannya, nanti Uncle akan share materi ini deh. Atau kalian bisa boleh WA Uncle. Nanti Uncle kasih materinya atau Uncle munculkan seperti biasa di laman pembelajaran kita ya. Gitu. Uncle lanjutkan. Soal nomor 2. Ya. Sekarang ditanyakan, why do emperor penguin need to eat more before breeding? Boleh nggak kalian isikan jawabannya di bagian chat? A, B, C, atau D? Uncle cek bagian chatnya ya, nah. Oke, jawabannya D, Uncle. Oke, terima kasih. Oke, Axel hadir, Adam hadir, Naufal, Risang, Salma Hanifa. Wah, ramai sekali ya. Rifka, Lucky, jawabannya D. Wah, Raditya D-nya banyak banget, Radit. Azahra, Langit, halo Langit. Kemudian ada Sabani, 9D. Wah, jawabannya D semua. Alhamdulillah, berarti kalian paham teks ini. Jadi adik-adik pertanyaan tuh bisa apa aja. Yang terpenting adalah
kosakatanya kita paham, kosakatanya kita hafal, pola kalimatnya kita paham, dan kita tahu bagaimana menerapkan cara berpikir kritis. Salah satunya misalnya caranya menyimpulkan, mencari padanan kata, melakukan pemisahan antara ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lain, gitu. Nah, kita perlu berlatih untuk itu, bukan berlatih menghafalkan soalnya ya. Baik, angka lanjut ya adik-adik. Berikutnya nih, soal nomor 3. Di antara keempat adaptasi ini, which adaptation, adaptasi mana dari bentuk tubuh penguin yang memungkinkan dia tetap hangat? Ayo, Uncle tunggu. Oke. Uncle baca tuh, ada Raditya, ada Langit. Oke, semuanya sepakat nih, ada Sabani, Azara, Satrio ikut. Hai Satrio, Ahmad Askar dari PAY. Askar, salam buat teman-teman di panti asuhan, semoga tetap sehat dan tetap jaga semangat belajarnya. Ada Giring, ada Diki. Oke. Semua siswa-siswi, semua siswa yang berada di kegiatan hari ini itu menjawab B semua, alhamdulillah. Dan kita tahu tadi tuh blubber itu adalah bagian lemak yang di atas disebutkan yang membuat dia tetap hangat. Oke. Kalau gitu berarti kalian sudah siap ujian nih, siap-siap untuk menghadapi ASTS, Assessment Sumatif Tengah Semester. Yuk, angka lanjut ya. Soal nomor 4. Dari kalimat ini, coba deh diingat-ingat lagi, manakah yang benar berdasarkan teks di atas tadi? Nomor 4. Untuk nomor 4, apa jawabannya ya? Nomor 4 yang A, betul nggak ya? Kalau seandainya si betina melahirkan 2-3. Enggak ya, karena dia hanya punya 1 telur. Jadi kita bisa mengeliminasi yang ini. Yang nomor 4. The eggs hatch after 3 months. Telurnya menetas setelah 3 bulan. Oh tidak, karena dia dalam waktu 2 bulan saja si induknya tadi atau si betinanya kembali lagi. Jadi dia menetas sebelum 3 bulan. Berarti yang B ini kita eliminasi. Iya tuh, teman-teman udah pada tahu tuh, Syafira Tri, Rizky Ilham, Langit, Diki. Semuanya jawabannya bagus. Rian, Salma, Hanifa, dan kita semua sepakat jawabannya adalah delta, di mana si jantan tadi mengerami telurnya di kaki. Soal nomor 5. The extra fat gives them, memberikan mereka cukup energi. Siapakah mereka? Kalau ini gampang ya, ini pertanyaan tentang referensi. Jawabannya adalah C. Oke, yuk kita bergeser ke soal yang lain. Boleh kalian baca sebentar sambil untuk diingat-ingat kembali kosakata yang sudah kalian pelajari tentang hewan. Uncle berikan waktu untuk dibaca sebentar. Halo Bian, selamat datang. Wah, Bian sudah bergabung, Risang juga. Selamat datang ya adik-adik sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa bagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, boleh dong isi presensinya, karena presensinya akan menghitung jam hari ini dan akan terdata di tempat Uncle. Terima kasih. Baik, sambil dibaca teks tentang polar bears. Nah, adik-adik sekalian, ada 4 paragraf. Kalau kita lihat nih, paragraf pertama, kira-kira membicarakan tentang apa dari polar bear? Ide pokoknya apa? Uncle tunggu di bagian chatting. Paragraf pertama tentang apa? Nah, salah satu caranya adalah melihat kata kunci. Di sana ada Arctic region, ada kata live, ada kata survive in freezing temperature. Ya, benar sekali teman-teman sekalian. Sanika, Ayuti, Luki, Sabani, Alia dan teman-teman, Reshela, Noval, Diki, semuanya menjawab habitat. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan itu dari melihat beberapa kata kunci. Nah, untuk bisa mengambil kesimpulan dari kata kunci, tentunya sangat penting bagi kita untuk memperoleh kosakata yang banyak. Dan biar kosakata yang banyak, sering-sering dipakai dan sering-sering menghafal. Gitu ya adik-adik. Yuk,
Angka lanjut ke paragraf 2. Sekarang, bisakah kalian tebak paragraf 2 menceritakan tentang apa, nak? Ya, Bian mengatakan habitat-habitat Ahmad. Wah. Sekarang, oke, Alia dan teman-teman mengatakan ciri fisik. Fisik, kata si Lucky. Raditya bilang ciri fisik juga. Betul, karena kita bisa melihat ada kata thick white fur, kemudian kita punya kata blubber, ada kata pose. Nah, kita baru bisa menebak ini adik-adik ketika kita tahu kosakatanya. Sekali lagi, Uncle ngomong begini, untuk mendorong kalian agar belajar secara mandiri di rumah, menghafalkan kembali kosakata yang pernah kalian pelajari di kelas. Dan itu hal yang penting. Lanjut ya, di paragraf 3 kalau kita mengatakan ada kata food nih adik-adik, ketemu deh, pasti ini ngomongin tentang makanannya. Udah jelas itu tulisannya seals, makanannya adalah anjing laut. Uncle loncati dulu paragraf 3-nya, lalu paragraf 4. Yuk, tebak ke Uncle, berikan Uncle jawaban. Paragraf 4 tentang apa? Bisa? Yeay, berkembang biak. Thank you. Betul, Alia. Ya, Raditya benar, Lucky benar, Adam benar. Ya, ini tentang berkembang biak. Nah, adik-adik cara berpikir ini tetap dipertahankan ya. Berpikir sistematis seperti ini tetap dipertahankan, bahwa nanti teksnya apapun tetap akan ada di setiap paragraf itu akan mengandung satu ide pokok. Dan ide pokok itu biasanya ditunjukkan di kalimat utama. Pun kalau tidak, kalian bisa melakukan ini, menemukan ide pokoknya dengan mencari kata kunci. Misalnya di paragraf ini kita punya kata mate, kemudian kita punya kata cubs, kemudian kita punya kata den yang kaitannya dengan melahirkan. Gitu. Kemudian di sana ada kata feeds them itu memberi makan mereka, merekanya pasti si anak. Nah, ini pasti kaitannya dengan perkembangbiakan. Gitu ya, sudah? Baik, kita bahas kosakatanya. Adik-adik sekalian, polar bears live in Arctic region. Kalau tadi Antartik itu di selatan, Arctic itu di bagian utara. Nah, kalau dia menyebutkan polar bears, terus kita di sini ada kata seals, di kepala kita saya jadi tahu, oh, anjing laut itu juga hidupnya di kutub utara, di belahan bumi bagian utara. Sementara tadi penguin yang kita obrolin itu hidupnya di belahan bumi bagian selatan. Walaupun sama-sama es, mereka punya karakter yang berbeda. Nah, apa perbedaan karakter hewan-hewan yang ada di utara dan selatan? Itu harus dibangun rasa penasarannya dan kalian eksplorasi nanti. Apa sih bedanya gitu? Kenapa sih Uncle menunjukkan utara dan selatan? Nah, pengetahuan-pengetahuan itu sangat penting bagi perkembangan pengetahuan-pengetahuan kita berikutnya adik-adik. Baik, disebutkan daratan ini, land, is covered. Covered itu ditutupi dengan snow and ice for most of the year. The cold environment. Environment ini adik-adik artinya lingkungan, merupakan hal yang sempurna buat mereka, as their bodies are especially adapted. Sudah diciptakan untuk bertahan hidup di temperatur yang dingin. Mirip ya, kayak tadi penguin ya. Kemudian, they are usually found on ice, on sea ice, near the ocean. Dia sering ditemukan di dekat es lautan, lautan yang membeku misalnya, maksudnya begitu, because they need access to water to hunt their prey. Kenapa dia ada di situ? Pasti kaitannya, habitat itu sangat erat kaitannya dengan jumlah makanan yang terletak di sana. Jadi kita lebih cenderung, hewan lebih cenderung hidup pada tempat yang jumlah makanannya bagi mereka banyak. Nah, kata prey di sini itu artinya mangsa. Uncle lanjut ke paragraf 2. Polar bears are the largest land carnivores in the world. Ternyata polar bear ini adalah hewan karnivora terbesar di dunia. Gajah bukan karnivora. Gajah pemakan tanaman. Kita sebut apa pemakan tanaman? Kita sebut apa pemakan tanaman adik-adik? Boleh Uncle direspon di bagian chat? Uncle cek. Hewan pemakan tanaman, kalau tadi pemakan daging kita sebut carnivore.
Iya benar, Sanika, Diki, Luki, Ayuti, pesannya sampai ke Uncle Bian, Rifka, Langit, Forlan, ya betul, Raihan, Erwan, terima kasih ya, Adam, Alia dan teman-teman, Putra Janma, Azahra, Sabani, menjawab semuanya herbivora. Baik. Dan ini juga penting pengetahuan kita itu sangat erat kaitannya. Jadi gini, bahasa Inggris digunakan sebagai alat untuk mengakses pengetahuan lain. Jadi lintas mata pelajaran. Sehingga kita kayaknya seolah-olah lagi ngobrolin tentang pelajaran IPA. Iya memang sangat erat kaitannya dengan literasi sains adik-adik hari ini. Baik, kita lanjutkan. They have thick white fur, warna bulunya putih yang membantu mereka blend, berbaur dengan salju, and keeps them warm. Under their fur, lagi-lagi di bawah kulitnya ada lapisan lemak yang namanya blubber. Sama seperti tadi si walrus sampainya, si penguin. Angka lanjutkan. Their large paws, cakarnya yang besar seperti sepatu salju, membantu mereka bisa berjalan tanpa kakinya blesek. Wah, sinking tuh tenggelam, blesek ke dalam salju. And also make them excellent swimmers. Dan cakarnya ini membuat mereka menjadi perenang hebat. Oh, kita jadi baru tahu juga, Uncle, bahwa dia, si beruang kutub ini adalah perenang. Dia bisa berenang. Lanjut, paragraf berikutnya. The main food of polar bears is seals. Ini anjing laut ya adik-adik. Seals mean anjing laut. Lanjut, with their excellent sense of smell. Sense of smell ini adalah indera penciumannya. They locate seal. Locate itu menemukan. Seals from far away. Dari jarak yang jauh. Konon katanya bisa sekitar 16 mil. 16 mil itu 1 milnya itu sekitar 1,6 kilo. Kali aja deh. Lanjut. They wait patiently near breathing hole in the ice. Jadi kan anjing laut itu membuat lubang-lubang di mana mereka bisa muncul untuk mengambil nafas. Nah, ketika dia muncul inilah kemudian diterkam oleh si beruang kutub. Dan beruang kutub dengan sabar nungguin di situ. When a seal comes up for air, the polar bear strikes. Nah, kata strikes ini menyerang, menyergap dengan cepat. Besides seals, polar bears sometimes eat fish, birds, even plants when food is scarce. Adik-adik, kalau terpaksa, kadang-kadang dia makan tanah. Scarce itu artinya jarang. Polar bears usually mate, kawin di musim spring, between April and May. After mating, the male leaves and does not take part in raising the cub. Nih, si jantannya dia tidak ngurusin anaknya, berbeda dengan penguin. Oh, kita jadi bisa ngelihat ya, oh perbedaannya. Kalau si penguin tadi, si jantan, bahkan si jantan yang mengerami telurnya dan sanggup menunggui telurnya tanpa harus makan, sementara si betinanya nyari makan. Tapi kalau si beruang ini, main ditinggal aja tuh, si anak dan keluarganya. Tapi memang begitu secara natural dia. The female builds a den. Adik-adik, den ini artinya sarang ya. In the snow during winter. Where she gives birth to one to three cubs. Jadi dia melahirkan 1 sampai 3. The cubs are born very small. Anaknya tuh kecil, blind and weak. So they depend completely on their mother. She feeds them. Dia memberi mereka makan dengan susu, berarti di mamalia nih, and keeps them warm inside the den. In spring, when the cubs are stronger, the mother leads them out of the den to begin learning how to survive in the Arctic. Wah, ada yang nanya tuh. Beruang menunggu mangsanya nggak, Uncle? Iya. Uncle beruang kutub menunggu mangsanya buat tempat tinggal nggak? Buat tempat tinggal. Menunggu mangsanya buat tempat tinggal. Oh enggak, jadi di teks itu diceritakan dia tuh menunggu si anjing laut itu di lubang tempat anjing laut itu akan muncul untuk bernafas, Alia dan teman-teman gitu. Jadi dia nggak bikin sarang juga di situ gitu, dia bikin sarang di tempat lain. Pun kalau seandainya si anjing laut di situ tahu ada sarang beruang, pasti secara naluri mereka nggak mau di situ, gitu ya. Lanjut, kemudian kita jadi tahu bahwa anaknya nanti akan dilepas oleh induk betinanya.
Kita ke nomor 6 adik-adik. Kenapa polar bears itu ditemukan di dekat laut? Dan kita tahu bahwa habitat tempat dia tinggal itu sangat erat kaitannya dengan keamanan dan jumlah makanan. Berarti jawaban nomor 6 ini ada salah satunya. Ya, sama-sama Aldia, katanya makasih kata. Dan jawabannya apa? Ya, jawaban untuk soal 6. Betul teman-teman sekalian, dan kalian bisa ngeh dengan ini. Maka jawabannya C. Berarti besok kalau ada ulangan kayak gini kalian bisa jawab ya. Oke. Uncle lanjut ke soal nomor 7. What can we infer about polar bear hunting strategy? Bagaimana strategi berburunya polar bear? Apa yang mereka gunakan? Tadi kita tahu tuh mereka menggunakan, iya betul Alia dan teman-teman, mereka menggunakan indera penciuman, sehingga jawaban nomor 7 adalah alfa. 7 alfa. Oke, betul Iksan, Ardana Rai, selamat datang. Novriza juga bergabung, Raishela, selamat datang semuanya. Baik, Raihan Syahab juga ikut kita hari ini. Angka lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10 sebelum nanti kita tutup. Soal nomor 8, what is the benefit of polar bear's white color? Apa sih keuntungannya polar bear ini punya warna putih? Ada yang bisa jawab? Kamuflas, benar Raditya. Kalau kamuflas berarti jawabannya ada di D. Dan teman-teman yang lain juga menjawab yang sama tuh. Luki, Sabani, Azri Akbar. Kemudian Novriza, Ardana, semuanya. Askar, selamat datang. Selamat datang. Selamat bergabung. Tetap semangat ya Askar. Raishela, Erlan, Iksan. Halo Iksan. Senang Iksan bisa bergabung di acara kita hari ini. Nah, adik-adik jawaban untuk nomor 8 itu D. Kemudian di soal nomor 9. Which of the following is correct about newly born cubs? Manakah yang benar tentang anak beruang? Ayo, nomor 9. Apa jawabannya? Benar nggak dia makan? Salah. Apakah benar dia makan ikan? Tentu tidak. Apakah benar dia melindungi sarangnya? Tentu juga tidak. They hunt with their father? Tidak. Maka nomor 9 jawabannya alpha. Terakhir di soal nomor 10 ada kata strikes. Strikes itu artinya dia menyerang. Kira-kira mana yang artinya menyerang adik-adik untuk soal nomor 10? Ya, langsung dijawab oleh Alia, Anin, Sanika, Langit, Diki. Cepat sekali kalian menjawab, angka belum selesai, kalian sudah menjawab. Salma, terima kasih Raihan Sahab, Syafira, Tri, Iksan, Erlan. Gurunya akan semangat kalau siswanya semangat jawab gini. Halo Kevin, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi adik-adik kegiatan belajar kita secara online ini akan rutin kita adakan karena mengingat asesmen tengah semester sudah semakin dekat. Kemudian memang kita sengaja diadakan secara terbuka buat siapapun. Jadi kalau ada teman-temanmu dari sekolah lain, dari bimbel lain pengen ikut, ajak aja. Nggak lama, tapi semoga jadi bermakna. Dan semoga kita bisa belajarnya lebih mendalam nih, lebih ingat, lebih bermakna, dan lebih santai di rumah. Cuman 10 soal yang kita bahas hari ini, tapi semoga ini bisa membantu kita untuk mempelajari atau memperdalam pengetahuan kita terkait bahasa Inggris, memberikan pengetahuan kita baru terkait hewan, dan kemudian memberikan kita pengetahuan tentang berliterasi, baik sains dan membaca. Oke, gitu ya adik-adik sekalian ya. Adik-adik sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa bergabung lagi ya dengan acara kita. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya pasti Angkel akan berbagi cerita ini, akan menyampaikan informasinya di grup-grup kita. Ajak temanmu sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah KBS Dindikpora Kota Yogyakarta sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan semacam ini dan mau memfasilitasi kita semua untuk belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan semoga barokah pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nanti kalian butuh soalnya, WA Angkel. Tahu dong nomor Angkel. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.